Ustaz, kenapa kita tidak langsung pada Al-Quran dan Sunnah? Kenapa mesti ilmunya ada akidah, ada fikih, kemudian ada akhlak? Kita tidak usah banyak teori. Sekarang ada Al-Quran, banyak Al-Quran di masjid ini. Coba buka saja Al-Quran ini, lalu temukan hukum-hukum yang ada dalam ini. Kalau bicara langsung dari Al-Quran dan Sunnah, kita buktikan saja, bukalah Al-Quran. Bisa tidak memahami hukum di sini? Dapat tidak ilmu dari sini ketika kita buka langsung? Atau buku hadis, mungkin di masjid kita ada buku hadis. Hadapkan Al-Quran, hadapkan hadis, lalu ada masalah yang terjadi. Buka Al-Quran, buka hadis. Selesai masalah atau tidak? Faktanya tak selesai. Betul. Sekarang ini ada kelompok namanya Salafi Wahabi. Apa kata Salafi Wahabi? Mereka sering bikin propaganda kembali kepada Al-Quran dan hadis. Makanya kalau ada orang bilang kembali pada Quran dan hadis, orang ini perlu digugat. Apa? Yang pertama, kita tanya ijma'nya mana? Mengapa Al-Quran dan hadis saja? Mana ijma'nya? Gugatan yang kedua, kiasnya mana? Mengapa Al-Quran dan hadis saja? Kiasnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Idrus Romli CS ini memang selalu membuat fitnah-fitnah, membuat propaganda, memecah belah kaum muslimin. Dan musibahnya, jamaah mereka hanya manggut-manggut ketika mendengar apa yang mereka katakan, tanpa mencerna, tanpa menelaah, tanpa merenungi, tanpa mencermati. Dan itulah penyebab terbesar mudahnya mereka terprovokasi. Jamaah mereka terprovokasi. Seolah-olah apa yang diucapkan oleh kiainya, apa yang diucapkan oleh gurunya pasti benar. Mereka taklid buta. Disuruh ke kanan, dia ke kanan. Disuruh ke kiri, dia ke kiri. Tanpa berpikir ada apa dan kenapa. Padahal kalau mau berpikir, sebenarnya apa yang diucapkan oleh Idrus Romli CS dan juga mereka para ustadz, para kiai yang selalu menebar propaganda untuk memfitnah orang-orang yang selalu menyerukan agar kaum muslimin kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ucapan mereka adalah ucapan dusta, penuh kebohongan, penuh provokasi, membodohkan umat, mematikan akal dan pikiran umat, mematikan logika umat. Terkhusus jamaah mereka sendiri. Mereka mengajak jamaahnya menjadi seperti katak di dalam tempurung. Dan berbeda jauh, sangat berbeda dengan para asatidz yang selalu mereka fitnah. Mereka mengajak umat ini untuk lebih cerdas. Mengajak umat ini untuk mengetahui ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah. Melalui para ulama-ulama besar, para imam mazhab. Jadi bohong apabila dikatakan mereka para asatidz mengajak para jamaahnya untuk langsung kembali kepada Quran dan hadis tanpa melalui guru, tanpa melalui ulama. Itu bohong. Itu kebohongan besar. Coba Anda pikirkan dengan logika, dengan pemikiran yang rasional. Para jamaah belajar kepada ustadz mereka. Ustadz mereka dahulunya sekolah. Mereka menempuh pendidikan di pondok pesantren. Mereka punya guru. Guru mereka punya guru dan seterusnya. Sampailah kepada ulama. Mereka menyampaikan ilmu-ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Yang ditelaah, disyarah, diambil hukum-hukumnya. Baik itu menjadi ijma' ataupun qiyas. Diajarkan secara turun-temurun sampailah kepada kita. Tanpa dikurangi, tanpa ditambah-tambah, tanpa dimodifikasi. Itulah makna kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga agama Islam ini terjaga kemurniannya. Terjaga kemurnian Islam yang sampai kepada kita. Agama Islam yang bersih dari syirik, bid'ah dan khurafat. Silakan simak ceramah-ceramah para asatidz yang mereka maksudkan sebagai kelompok yang selalu menyerukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang mereka sampaikan adalah Al-Quran, hadis, pendapat ulama, qaul ulama. Sehingga mereka faham ajaran-ajaran Islam yang benar, ajaran-ajaran ulama.
Justru mereka yang selalu mengklaim ilmunya bersanad dari ustadz, kiai, ulama sampai sanadnya tersambung kepada Rasulullah SAW, tapi pada realitanya bertentangan dengan ilmu yang para ulama ajarkan. Hadis Rasulullah SAW mengatakan potonglah kumis, peliharalah jenggot. Pada prakteknya Idrus Romli memotong jenggot, memelihara kumis. Rasulullah SAW mengatakan as-sholatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Realitanya silahkan lihat, jamaah siapa yang paling banyak tidak mengerjakan sholat? Jamaah siapa yang paling banyak tidak menutup aurat? Itu contoh perkara-perkara yang besar, yang jelas-jelas bisa dilihat. Jamaah siapa yang paling banyak melanggar? Dan masih banyak lagi perkara-perkara yang kontradiksi antara apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka amalkan. Dan dengan begitu kita bisa membedakan ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya dengan ahlus sunnah wal jamaah yang hanya sebatas pengakuan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al ilmu khamsu darajat. Ilmu itu ada 5 tingkatan. Maksudnya apa? Kalau berbicara agama, jangan lepas dari 5 sumber ini katanya. Yang pertama apa kata beliau? Al-Quran. Was sunnatu sahihah, sunnah yang sahih, artinya hadis yang sahih. Al-ijma, ijma sahabat. Aqwalu sahabat, perkataan para sahabat. Kemudian yang kelima al-qiyas, qiyas, artinya qiyas yang benar. Maka Imam Syafi'i tidak menjadikan sumber hukum akal atau sumber hukum itu mimpi, enggak ya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan ucapan kedua ini, idza ra'aita rajulan yatiru fis sama aw yamshi 'alal ma fala tagtar bi annahu auliyaullah. Kalau kamu melihat orang terbang di udara dan berjalan di atas air, jangan kamu tertipu dengan dia bahwa dia adalah apa? Wali Allah katanya. Uji ucapan dan perbuatannya katanya. Kalau ucapan dan perbuatannya sesuai dengan sunnah, dia adalah wali Allah. Kalau ucapan dan perbuatannya menyelisihi Al-Quran dan sunnah, maka ketahuilah dia adalah wali syaitan. Nah, ini menunjukkan para jamaah manhaj, metode beragama ahli sunnah adalah kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Ini contoh ya. Kemudian contoh yang kedua. Jadi agamanya bukan mimpi. Agamanya bukan taklid. Tapi agamanya dalil Quran dan sunnah. Yang kedua contohnya. Ciri ahli sunnah itu alladzina yufassiruna al-Qur'ana bisunnah wala tu'aridu sunnah bil Qur'an. Salah satu contoh ahli sunnah itu orang-orang yang menafsirkan Quran dengan sunnah, dan bukan orang yang menentang sunnah dengan Quran. Nah, perhatikan ini penting ya. Para ibu, para bapak, kita tidak bisa menjalankan isi Al-Quran dengan benar kecuali dengan sunnah. Maka Imam Yahya Ibnu Katsir mengatakan, Al-Qur'anu ahwaju ila sunnah minas sunnati ila Al-Quran. Quran lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah kepada Quran. Yang dimaksud sunnah di sini hadis atau apa yang datang dari Nabi SAW secara umumnya tadi. Nah, kita lihat penjabaran masalah Islam ada dalam sunnah. Contoh wudu, dari mulai wudu ya. Wudu dalam Al-Quran hanya disebutkan 4 anggota badan. Mencuci muka, mencuci tangan, mengusap kepala, mencuci kaki. Kan tidak ada apa sunnahnya membaca bismillah, sunnahnya mencuci telapak tangan dulu, sunnahnya berkumur-kumur, sunnahnya mengisap air ke hidung. Bahkan kaifiyah mengusap apa? Kepala tidak ada di dalam apa? Al-Quran. Artinya kaifiyah yang
sesungguhnya seperti apa ya, kan disebut dalam sunnah begini. Kemudian kaifiyah mencuci tangan seperti apa, kemudian kaifiyah mencuci kaki seperti apa, doa setelahnya apa, nggak ada dalam Quran. Perinciannya ada dalam apa? Sunnah. Salat dalam Quran, bahkan waktu salat dalam Quran hanya 3 waktu ya. Aqimis sholata liduluki syamsi, duhur, ila ghusaqil lail, maghrib, war Quran al-fajri, subuh. Maka waktu sholat itu cuma apa? 3 ya. Maka orang-orang Syiah juga sholatnya 3 waktu ya. Ya, duhur dengan asar di jama, maghrib dengan isya apa? Di jama, dan subuh 3 waktu. Karena ayatnya juga 3 waktu. Termasuk Qur'ani, orang-orang Qur'ani sholatnya 3 waktu. Perincian sholat 5 waktu di mana, Pak? Dalam sunnah. Duhur ya memang awalnya disebutkan dalam Quran, tapi akhirnya ada nggak dalam Quran disebutkan akhir dari sholat duhur? Akhir dari sholat duhur seolah-olah apa? Maghrib kan? Karena ila ghusaqil lail. Tapi perinciannya ada dalam sunnah, hadis Jabir alaihissalam, bahwa Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW menyebutkan awal waktunya, akhir waktunya. Hari yang pertama sholat di awal waktu semuanya. Besoknya beliau sholat di akhir waktu. Mengajari Nabi SAW, inilah waktu-waktu sholat katanya.